Saya kembali menyapa, ini ada Bapak Muhammad Ramli Rahim, Ketua Ikatan Guru Indonesia yang sudah bergabung dengan kita. Halo, apa kabar Pak Ramli? Alhamdulillah baik. Iya, ini Pak Ramli, kita masih membahas seputar status pandemi yang belum berakhir, dan kalau kita lihat tahun ajaran baru ini sudah di depan mata. Nah, kalau dari segi tenaga pengajar sendiri untuk melihat kasus ini, fenomena ini, kalau kita lihat statusnya pandemi masih berjalan, tapi tahun ajaran baru ini sudah dimulai tidak lama lagi. Ini seperti apa menurut Pak Ramli? Silakan. Pasti pandemi COVID ini kan di Makassar khususnya itu lagi menanjak ya. Jadi bukan melandai seperti harapan kita. Nah, tahun ajaran baru memang pemerintah IGI mengusulkan untuk menggeser tahun ajaran baru. Tetapi pemerintah sudah bersikukuh bahwa tahun ajaran baru tetap dimulai 13 Juli 2020. Yeah. Tetapi bukan berarti tahun ajaran baru juga menjadi penanda tatap muka baru. Yeah. Ya, jadi ini sudah menjadi keputusan pemerintah pusat, dan saya kira pemerintah daerah tinggal mengikuti saja bahwa daerah yang boleh menggelar tatap muka itu hanya daerah yang masuk dalam zona hijau. Itu pun harus persetujuan orang tua. Artinya jika ada orang tua yang tidak rela atau tidak ingin anaknya, mereka sekolah harus menerima kondisi itu. Jadi kami sebagai guru ya tentu saja harus menerima semua kondisi itu. Cuma kita ini sebagai guru juga sebenarnya khawatir. Kenapa? Karena beban mendisiplinkan siswa itu dibebankan ke guru, tapi perlindungan guru sangat minim. Yeah. Di Sidrap itu masih ada teman guru yang masih dipolisikan hanya karena menempuk pundak anak didiknya. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mendisiplinkan anak-anak dengan cara yang tegas, apalagi dengan protokol yang sangat ketat, sementara profesi guru tidak terlindungi dengan baik. Ya, kalau kita lihat memang sudah ada kemarin sempat ada 13 Juli 2020 nih sudah ingin dimulai proses tatap muka. Memang isunya itu sangat kencang, tapi kalau kita lihat memang sangat tidak memungkinkan sepertinya dilakukan proses tatap muka di Kota Makassar, karena memang melihat kita epicentrum penyebaran COVID-19 di Sulsel kan memang dari Makassar seperti itu, Pak Ramli. Silakan. Jadi pemerintah pusat kan sudah membuat keputusan, 4 menteri sudah bertanda tangan. Jadi pemerintah daerah tidak usah berlebihan untuk melakukan sesuatu yang di luar keputusan pemerintah pusat. Karena dalam masa PSBB ini atau masa COVID-19 ini, ya semua acuan kan ke pemerintah pusat. Jadi kalau mau menjalankan juga harus ada izin dari pemerintah pusat atau dari gugus tugas di daerah masing-masing. Nah, mereka sudah memutuskan, ada Menteri Agama, ada Menteri Pendidikan, ada Menteri Dalam Negeri, itu kemudian memutuskan bahwa pelaksanaan tatap muka itu hanya boleh dilakukan di zona hijau. Jadi kalau di Sulawesi Selatan ini ada Toraja Utara, itu masih zona hijau. Itu pun dengan protokol yang harus ketat. Misalnya guru-guru tidak boleh keluar dari luar Toraja. Kalaupun dari luar Toraja harus dipastikan yang bersangkutan negatif, dibuktikan dengan berbagai instrumen ya. Kemudian di sana tidak boleh keluar masuk, artinya jangan sampai gurunya tinggalnya di Endrekang misalnya atau tinggal di Sidrap, bolak-balik masuk Toraja Utara, itu juga tidak boleh, termasuk di Toraja. Nah, semua ini saya kira sudah final menurut kami di Ikatan Guru Indonesia. Kenapa? Karena sudah 4 menteri yang memutuskan itu, zona hijau itu. Nah, yang butuh kita pikirkan sekarang adalah bagaimana membuat pembelajaran itu tetap efektif meskipun belajar dari rumah. Ya, kita tahu banyak kendalanya, terutama dari upaya kita membuat guru-guru kita siap untuk menjalankan proses pembelajaran jarak jauh. Karena tidak semua guru kita siap. Nah, sebenarnya kita berharap Dinas Pendidikan, kemudian Kementerian Pendidikan, itu membuat pelatihan-pelatihan guru yang memaksa, dalam tanda kutip, guru-guru itu untuk siap menjalankan PJJ. Karena yang kita harapkan bukan pembelajaran dari 1 guru untuk 1.000 siswa, tapi 1 guru untuk siswa mereka masing-masing. Misalnya 1 rombel 36 siswa, maka 1 guru menghadapi 36 siswa. Jangan seperti platform pendidikan berbayar, atau mungkin seperti yang kita lakukan yang dulu-dulu, misalnya Epandrita, mengandalkan Epandrita tidak bisa, karena 1 guru untuk begitu banyak siswa yang tidak terkontrol sama sekali. Nah, dalam masa darurat 3 bulan pertama boleh-boleh saja itu dilakukan. Tapi ketika memasuki semester baru, seharusnya kita tidak bisa lagi berpikir darurat.
kita harus membiasakan diri dengan kondisi yang ada. Ya. Baik Pak Ramli, kalau kita melihat sistem belajar secara daring atau virtual ini masih banyak yang belum bisa menerima, atau mungkin kita lihat kompetensi yang bisa diserap oleh siswa-siswa ini macam-macam, dan memang masih ada kekurangan gitu dari segi virtual ini dalam menyerap pelajaran yang diberikan seperti itu. Silakan Pak Ramli. Virtual ini sebenarnya bagus ya. Jadi kalau kami di Ikatan Guru Indonesia memang sudah 5-6 tahun yang lalu sudah menjalankan proses seperti ini. Ya. Jadi virtual class itu bukan hal baru. Bahkan kami punya kerjasama khusus dengan Microsoft. Sehingga Microsoft memberikan izin itu 1 juta akun untuk digunakan oleh guru-guru Indonesia. Nah, ini virtual ini sangat bagus karena bisa recording, bisa disimpan, ya, bisa disimpan ketika siswa lupa, bisa kembali ke situ. Cuman memang aspek pendidikannya yang sangat minim. Nah, karena aspek pendidikannya yang minim, maka jangan memaksakan satu guru menghadapi 1.000 siswa, karena itu yang terjadi selama ini. Misalnya seluruh Sulawesi Selatan dihadapi oleh satu guru lewat pakai Epandrita misalnya di Sulawesi Selatan, itu sama sekali tidak efektif. Memang sekali lagi saya ulang, dalam kondisi pandemi, dalam kondisi darurat itu boleh saja. 3 bulan pertama cukup. Masa darurat itu ketika masuk tahun ajaran baru, kita harus siap dengan kondisi yang baru, ya. Nah, Kota Makassar misalnya, kalau di Kota Makassar, ya saya yakin semua daerah di Makassar ini sudah bukan lagi remote area, semua sudah terjangkau internet. Persoalannya adalah apakah siswa kita punya gawai atau tidak, punya device, punya alatnya atau tidak. Persoalannya di situ. Kemudian apakah gurunya mampu atau tidak? Karena survei secara nasional, lebih dari 60% guru kita tidak punya kemampuan sama sekali menjalankan pembelajaran jarak jauh. Jadi tidak punya kemampuan menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Jumlahnya jauh lebih banyak dibanding yang bisa. Nah, maka itu kami dari Ikatan Guru Indonesia dalam 3 bulan terakhir ini tuh sudah melatih hampir 300.000 guru di seluruh Indonesia. Di Sulawesi Selatan sebenarnya cukup masif ya. Kita lakukan pelatihan guru dan jumlah pelatihannya 1.458 pelatihan dalam 3 bulan. Cuman memang ya namanya IT seperti ini, lebih banyak yang ikut itu justru yang sudah bisa ya. Yang sudah bisa menjalankan pembelajaran jarak jauh, mereka ikut pelatihan lagi karena memang sudah merasa itu kebutuhan. Nah, yang butuh didorong oleh dinas-dinas dalam tanda kutip dipaksakan, kalau IGI kan tidak bisa memaksakan, adalah para guru-guru yang belum mampu itu, ya, yang belum mampu menjalankan PJ, apalagi kalau usianya masih muda. Kalau usianya mungkin sudah lanjut, sudah hampir pensiun, ya dimaklumilah. Tapi kalau misalnya masih 3 tahun, 4 tahun pensiun, harusnya dinas pendidikan bisa memaksakan mereka-mereka itu bisa menjalankan PJJ. Kalau perlu, tunjangan profesi guru mereka ditahan kalau misalnya tidak bisa melakukan PJJ dengan baik. Baik Pak Ramli, jadi kalau kita lihat tadi ada beberapa pelatihan yang sempat Bapak sebutkan, apakah itu berlaku untuk tenaga guru, sebut saja pegawai negeri dan juga tenaga honorer, apakah memang berlaku untuk semuanya? Semua guru yang mau belajar. Semuanya? Semua guru yang mau belajar boleh ya ikut. Berarti dan mayoritas tidak menutup kemungkinan orang yang usianya jauh lebih tua itu untuk bergabung tidak masalah seperti itu, Pak? Nggak masalah, malah ada koordinator pelatihan kami itu tahun depan sudah pensiun. Tapi karena semangatnya semangat muda, ya dia tetap saja jauh lebih agresif dibanding yang muda-muda. Nah, usia bukan, milenial itu ukurannya bukan usia, tapi teknologi minded itu, kebutuhan terhadap teknologinya sangat tinggi. Itu sebenarnya ciri milenial, bukan karena dia muda. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ramli. Saya kembali ke Pak Yasdin selaku pengamat pendidikan nih Pak. Kalau kita melihat sistem pembelajaran yang diterapkan hingga saat ini seperti virtual, daring seperti itu, efektifkah menurut Pak Yasdin untuk melihat sektor pendidikan kita perkembangannya ke depan? Bagaimana Pak Yasdin? Iya, ada analogi seperti ini yang disampaikan oleh seorang teman. Katanya pembelajaran yang dilakukan dalam jaringan itu kehilangan sensenya. Istilahnya seorang teman, kalau kita misalnya belajar bahasa Inggris itu menggunakan translator, itu memang bisa bekerja. Tetapi itu hanya mengikuti perintah manusianya. Tidak ada rasa tentang kebahasaannya di sana. Jadi saya katakan pola pendidikannya
ini kurang optimal. Yang ada hanya adalah prinsip pengajarannya. Nah, dari sini makanya kenapa dari dulu kalau kita belajar tentang filsafat teknologi, perannya itu tidak pernah akan bisa menggantikan fungsi manusia. Tidak pernah bisa mensubstitusi, tapi dia hanya melengkapi posisinya. Nah, sama dalam pembelajaran jaringan ini. Kenapa teori-teori blended learning itu posisinya hanya saling melengkapi dia. Selalu ada pengulangan. Hanya saja untuk menuju ke normal baru, prinsip teknologi yang sekarang ini paling masif untuk dikembangkan, itu selalu ada perdebatan. Karena namanya juga kita ingin menuju tempat yang baru, orang-orang yang defense terhadap pengetahuan lamanya itu, kecenderungannya sulit. Nah, di posisi teknologi juga begitu. Gitu. Bisa saja misalnya di masa yang akan datang, robot yang dalam fungsi pembelajaran ini tidak hanya sekadar jadi pengajaran. Bisa saja misalnya memang dia sudah melangsungkan prinsip pendidikan di sana. Makanya hanya saja untuk saat ini, prinsip itu belum optimal terjadi. Karena sense of belonging-nya itu belum menjadi sistem yang seutuhnya, itu tidak terjadi. Jadi interaksi antara manusia mesin itu belum menyatu. Di sana seperti masih ada gap. Teknologinya dianggap jalan sendiri, manusianya dianggap jalan sendiri. Nah, di masa yang akan datang, seperti apa nanti nih Pak Yasdin ke depannya? Nah, solusi di masa yang akan datang untuk eranya kita sekarang ini, di era pandemi ini, mungkin karena kita tidak lagi berbicara tentang kebijakan, sifatnya kita akan hanya mengeksekusi kebijakan sekarang. Saya yakin begitu juga di pihak sekolah. Nah, untuk posisi yang akan datang, sebenarnya penguatan-penguatan yang harus diadakan di sini. Hubungan antara peserta didik dengan guru yang diperantarai oleh teknologi, itu harus direkatkan kembali. Hanya saja butuh penguatan, nah makanya mungkin yang harus dipikirkan oleh pihak sekolah sebagai lingkungan terkecil adalah bagaimana menjembatani itu. Karena sekarang ini sudah bergeser. Prinsipnya sekolah itu bukan hanya menjadi tempat untuk pembelajaran, tapi dia sekarang sudah menjadi agen pendidikan. Oke, itu saja Pak Ade, sementara. Baik, terima kasih Pak Yasdin. Saya ke Pak Anwar. Selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 7 Makassar, ini kalau kita lihat tadi pembicaraan kita pembelajaran secara virtual. Ini bagaimana harapan dari Pak Anwar sendiri melihat perkembangan sektor pendidikan di Kota Makassar walaupun masih berada dalam status pandemi virus COVID-19? Silakan Pak Anwar. Baik, terima kasih. Ya, jadi memang ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi Pak Yasin maupun Pak Ramli, memang kalau kita mau bandingkan dengan sebelum COVID, ya, seperti yang Pak Yasir katakan bahwa apapun tidak akan mampu menggantikan peran manusia. Khusus pembelajaran jarak jauh ini memang banyak kendala-kendala yang kami temui di sekolah, khususnya termasuk siswa ya. Di antaranya tentu kan siswa itu butuh kuota. Yeah. Tapi alhamdulillah langkah yang kami tempuh di SMA 7 ya, siswa yang tidak mampu itu kami belikan kuota. Dan termasuk guru juga kami belikan kuota. Itu salah satu langkah dalam pemecahan masalahnya. Dan alhamdulillah pembelajaran daring yang jarak jauh di SMA 7 alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Hanya memang ya tentu kalau hasilnya yang kita mau bandingkan ya tentu tidak sama pada saat pertemuan tatap muka di sekolah. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Anwar. Terakhir ini Pak Ramli, harapannya untuk sektor pendidikan terutama untuk tenaga pengajar yang memang kalau kita lihat yang biasanya datang ke sekolah mengajar, ini hanya stay di rumah mengandalkan gadgetnya masing-masing, ini mengandalkan kemampuan mengolah dan mengaplikasikan aplikasi dan juga jaringan yang telah tersedia. Ini seperti apa Pak Ramli ke depannya untuk sektor pendidikan saja? Silakan. Yang pertama karena guru kita memang butuh di-upgrade kemampuannya, ya sebaiknya waktu yang tersisa sebelum masuk tahun ajaran baru itu digunakan oleh pihak sekolah dengan dinas pendidikan untuk mengupgrade kemampuan mereka, terutama bagaimana menyajikan pembelajaran jarak jauh yang menarik dan menyenangkan. Jadi sebenarnya sih tidak menyerahkan ini semua ke teknologi, karena tetap ada manusia yang menjalankan kan untuk proses jarak jauh itu. Yang penting adalah bagaimana itu bisa menarik dan menyenangkan. Kenapa mesti menarik? Agar siswanya tidak bosan, karena tidak bertemu langsung gitu.
Jadi kalau misalnya waktu yang sempit ini digunakan untuk mengembangkan kompetensi gurunya, meningkatkan kemampuan mereka untuk bisa menyajikan pembelajaran yang baik, insya Allah pendidikan kita bisa lebih baik meskipun tanpa tatap muka. Nah, mengharapkan sesuatu yang sama hasilnya dengan cara yang berbeda, ya tentu saja tidak bisa maksimal. Tetapi kita berharap bahwa kita bisa bertahan dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Sehingga kita membutuhkan guru-guru yang tangguh untuk bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada. Harapan kita selanjutnya adalah guru-guru ini tidak terhambat dengan problem-problem administratif misalnya, atau kemudian mereka tidak bisa melakukan pembelajaran karena kuota datanya tidak ada, terutama buat guru-guru honorer. Kalau guru pegawai negeri sipil, apalagi mereka sudah sertifikasi, ya tentu saja tidak masuk. Jadi kalau misalnya guru-guru kita ini butuh difasilitasi, apalagi seperti Makassar, Sulawesi Selatan ini kan jumlah guru honorer sudah cukup besar. Pendapatan mereka 250.000 per bulan, 500.000 per bulan. 1 juta sudah sangat besar buat mereka. Nah, bagaimana mereka bisa beli kuota data sendiri dengan pola seperti itu? Aturan sudah dilonggarkan, tapi kan kebijakan sekolah berbeda-beda, ya. Makanya kita minta kepala sekolah untuk bisa lebih berpihak kepada guru-guru, terutama guru honorer. Apalagi biasanya mereka lebih melek teknologi, ya. Jadi menyediakan kuota data untuk guru honorer, menyiapkan honor yang cukup untuk guru honorer, kemudian menyiapkan device jika diperlukan, karena jangan sampai guru honorer ini beli handphone pun tidak mampu gitu. Yeah. Ini jadi problem kita. Nah, harapan kita di situ, gurunya memiliki kemampuan, device-nya tersedia, alat untuk menyambungkan berupa kuota data juga tersedia, honorarium mereka tersedia. Ini yang paling penting. Kemudian setelah itu terjadi proses pembelajaran dengan siswa. Sekarang guru-guru harus mengenali siswanya, yang mana siswa yang tidak mampu, bagaimana yang mana yang mampu. Yang tidak mampu sebaiknya diuruskan dengan sekolah agar dana BOS bisa diberikan kepada mereka, karena dana BOS memungkinkan untuk diberikan kepada siswa yang tidak mampu. Ya. Kalau siswa yang sudah mampu ya tidak perlu ditanggung lagi biaya kuota data dan sebagainya. Jadi harapan-harapan kita ke depan itu ya, kita berharap pengelolaan ini bisa lebih baik. Bagaimanapun kita bisa bertahan dalam kondisi yang memang tidak menyenangkan sekarang. Kita mau keluar rumah sekarang juga was-was, apalagi anak-anak kita mau dibawa keluar rumah. Ya tentu saja ini menjadi kekhawatiran banyak pihak, terutama orang tua. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ramli. Saya kembali ke Pak Anwar. Apakah ada tambahan Pak terkait dari harapan-harapan yang disampaikan tadi oleh Pak Ramli? Tadi contohnya ada memfasilitasi tenaga pengajar itu. Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah apa yang disampaikan Pak Ramli ya sejalan dengan apa yang kami lakukan di SMA 7. Seperti saya katakan tadi bahwa siswa yang tidak mampu, guru honor itu kami berikan kuota pembelajaran jarak jauh. Tentu harapan kami ini adalah ya tentu kita mengharapkan bagaimana supaya COVID ini berakhir. Dan di sekolah itu Pak kami tetap memperhatikan tentang surat edaran gubernur pembelajaran jarak jauh itu mulai sampai dengan 4 Juli. Kami menunggu lagi instruksi berikutnya kapan, tetapi pada saat ini kan pelaksanaan PBB dan kelas 11, 10 dan 11 ini sudah selesai ujian semester. Jadi ada memasuki tahun ajaran baru nanti tanggal 13 Juni. Jadi memang ini saatnya sekarang hanya online penuh. Dalam PPDB untuk psikotest saja itu kita laksanakan secara online. Saya kira itu deh. Baik, pemirsa jangan kemana-mana dulu. Usai jeda kami akan melanjutkan perbincangan kita. Tetaplah bersama kami.